Selamat siang Pak Ihsan. Selamat siang, Mbak. Pak Ihsan, kita ingin tahu sebenarnya seperti apa kondisi ketersediaan rumah sakit saat ini untuk pasien COVID-19? Iya, untuk kondisi ketersediaan tempat tidur, khususnya di Jabodetabek ya, baik itu isolasi ataupun ICU, itu tingkat huniannya itu sudah melebihi di angka 80%, Mbak. Sudah melebihi 80% khususnya di DKI Jakarta. Sudah Ya, ada betul. surat dari Kemenkes untuk menambah tempat tidur hingga 40%. Ini mungkin Pak Ihsan? Iya, sudah menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit menambah kapasitas tempat tidurnya, baik itu untuk isolasi ataupun untuk ICU ya. Terus terang kami di rumah sakit swasta untuk menambah kapasitas itu kita berproses, kita dukung ya untuk penambahan tempat tidur, tapi mungkin tidak secepat yang diharapkan, tapi proses itu terus berjalan. Data yang ada di kami, kita melakukan pendataan sekitar 375 rumah sakit swasta itu sudah melakukan peningkatan kapasitas tempat tidurnya hampir lebih dari 30%, Mbak. Lebih dari 300 bahkan hampir 400 rumah sakit swasta di Indonesia ini sudah melakukan penambahan tempat tidur. Sejauh ini evaluasinya seperti apa Pak? Setelah ditambah kapasitas tempat tidur hingga 35% tadi Bapak bilang, sejauh ini seperti apa? Apakah terus masih penuh atau seperti Iya, apa? beberapa rumah sakit yang sudah melakukan penambahan kapasitas tempat tidur, ternyata tingkat huniannya juga langsung terisi. Ya, artinya memang banyak pasien kita yang membutuhkan tempat untuk dirawat di rumah sakit. Nah, ini tentunya membutuhkan perhatian untuk teman-teman yang ada di rumah sakit juga untuk lebih cepat lagi menambah kapasitasnya. Tapi memang kita mengalami kesulitan juga memang dalam menambah kapasitas tempat tidur ini memang kita harus zoningnya harus terpisah ya dengan perawatan pasien-pasien yang lain. Nah, ini tentunya tiap rumah sakit mempunyai hambatan masing-masing untuk zonasi dari penempatan tempat tidur isolasi ini, Mbak. Soal zonasi dan juga soal penambahan tempat tidur itu menjadi satu solusi tersendiri yang bisa secara jangka pendek begitu menerima pasien COVID-19 untuk dirawat. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana ada informasi bahwa pemerintah belum membayar biaya perawatan pasien COVID di rumah sakit swasta. Sebetulnya berapa jumlahnya Pak yang belum dibayar? Iya, betul. Tadi memang rumah sakit berupaya untuk menambah kapasitas tempat tidur. Ya, jadi tidak hanya kapasitas tempat tidurnya saja yang ditambah, tapi memang kami juga harus rekrut sumber daya manusianya, baik itu perawat, dokter, atau petugas penunjang yang lainnya. Tentunya dalam merenovasi atau menambah tempat tidur ini, kami itu membutuhkan biaya dan dana yang cukup besar juga ya untuk renovasi, karena ini ruangannya kan khusus ya tersendiri. Nah, dalam beberapa bulan ini rupanya kami sudah melakukan klaim untuk pasien COVID ini, tapi ternyata beberapa bulan ini belum terbayar nih, Pak. Dari rumah sakit swasta sudah mengajukan klaim ke pemerintah, namun hingga kini belum dibayar. Sebenarnya kalau kita bisa tahu untuk kasarannya begitu ya Pak Ihsan, biaya yang dihabiskan untuk perawatan satu pasien misalnya yang mengalami COVID-19, ini rata-rata berapa di rumah sakit swasta? Iya, pasien yang dirawat di rumah sakit swasta memang semuanya kalau memang itu pasien COVID dengan indikasi tertentu itu dijamin oleh pemerintah. Rata-rata billingnya itu sekitar di atas 50 per pasien, Mbak. Oke, di atas 50 juta ya Pak ya? Iya, betul. Oke, di atas 50 juta per satu pasien COVID dengan indikasi tertentu. Kenapa bisa sebesar itu untuk satu pasien dengan indikasi tertentu itu? Iya, kami di rumah sakit tentunya dalam hal tarif kita mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi semuanya itu sudah diatur di KMK 446. Ya, di situ sudah ada juknisnya, tahapannya seperti apa, pentarifannya seperti apa. Kita hanya mengikuti itu.
Mhm. Pak Ihsan, 50 juta satu pasien, saya akan mengajak Pak Ihsan sedikit berhitung. Satu Hmm. pasien kira-kira 50 juta. Sementara rumah sakit swasta yang menampung pasien COVID-19 di Indonesia tentunya tidak sedikit dan satu rumah sakit pun bisa menerima banyak sekali pasien COVID-19. Jadi kira-kira berapa yang belum dibayarkan oleh pemerintah ini, Pak? Iya, sebetulnya tidak hanya rumah sakit swasta ya. Saya yakin di rumah sakit daerah ataupun di rumah sakit vertikal ataupun rumah sakit BUMN juga kelihatannya belum juga dilakukan pembayaran ya. Eh, Kalau dihitung tadi kalau satu pasiennya sekitar segitu, Mbak bisa bayangkan berapa ratus miliar sebetulnya yang belum dibayar gitu. Ratusan miliar perawatan dari pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit swasta Indonesia ini belum dibayar oleh pemerintah Indonesia. Gimana kalau akhirnya gagal dibayar, Pak? Apa yang dikorbankan di rumah sakit swasta untuk merawat pasien COVID-19 ini? Apakah gaji nakes? Apakah pelayanan rumah sakit tersendiri? Saya sangat yakin dengan pemerintah akan melakukan pembayaran dalam waktu dekat. Ya mungkin karena saya tidak tahu nih apakah anggarannya mungkin belum cair dari departemen tertentu. Ya saya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Kami disuruh bersabar dan mudah-mudahan beberapa minggu ke depan akan ada pencairan. Tapi juga kami berharap ya tadi kan ada klaim yang sedang berjalan, ada klaim yang bulan-bulan sebelumnya juga yang belum berjalan. Nah kami berharap ini juga cepat dibantu untuk diselesaikan. Mhm. Tadi kita berarti ada beberapa bulan yang belum dibayar ya Pak ya, klaim yang belum dibayarkan. Jadi selama beberapa bulan ini klaim dari pasien atau perawatan pasien COVID-19 ini belum dibayar, kemana rumah sakit menalanginya gitu Pak, menanggulanginya? Apakah ini berdampak kepada obat yang diberikan atau pelayanan kepada pasien, kepada obatkah, atau kepada gaji tenaga kesehatan itu sendiri, Pak Ihsan? Ya, tentunya kemampuan dari tiap rumah sakit berbeda ya Mbak ya. Mhm. Saya yakin, tapi teman-teman juga bisa tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin ya, mengikuti KMK yang sudah ditetapkan. Nah, untuk alokasi kebutuhannya memang tadi ya tergantung ya, tapi selama ini tentunya untuk SDM ataupun untuk obat-obatan kita berjalan. Mungkin beberapa rumah sakit bisa juga melakukan peminjaman ke pihak lain gitu loh Pak. Ada treatment khusus yang dilakukan oleh rumah sakit swasta dalam menalangi permasalahan biaya yang belum dibayarkan oleh pemerintah, sementara masih terus diminta untuk menambah tempat tidur dan juga pelayanan perawatan kepada pasien COVID-19 yang terus bertambah. Terima kasih Pak Ihsan Hanafi, Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.